Oh, no. Gitu. Loh, terus Akulah Tuhan, han. Itu maksudnya. Bukan, kalau abang berbicara begitu sama abang merendahkan sendiri kun fayakun. Kalau masuk di dalam konsep itu berarti Yesus itu sesuatu yang diciptakan, jangan diribetkan. Firman turun dari langit, apaan? Innama amruhu ita arada syai'an ayakula lakun fayakun. Berarti Yesus itu ciptaan, selesai. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anda juga berasal dari firman. Berarti kedudukan kita sama dengan Yesus, sama-sama berasal dari firman. Betul? Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya tema abang ini kan salah kalau seperti itu pertanyaannya. Tuhanmu punya opung. Kenapa? Karena orang Kristen karena Kristen menyembah Yesus. Loh, gini bang, abang sudah akui ciptaan tadi. Kenapa abang bilang sebut lagi Tuhan punya opung? Oke, berarti Anda sekte baru. Anda sekte yang berbeda. Enggak, bukan sekte baru. Memang paham Tritunggal itu seperti itu bang. Loh, Allah itu roh bang, tidak bisa keluar dari roh. Allah di mana dalilnya Allah itu roh? Ya, Yohanes 4 ayat 24 bang. Yohanes 4. Nah, bacakan. Yohanes 4 nomor ayat 24. Ya, bacakan bang. Original teksnya seperti apa bunyinya? Baca aja dulu itu bang, yang ada. Saya sudah tahu kalau itu. Aduh. Pneuma kan? Enggak, baca aja dulu. Teman-teman juga di sini original teksnya atau apanya nih yang kita baca? Baca yang di itu aja, baca aja di Alkitabnya itu, yang tertulis. Oke, mari kita baca. Yohanes 4 ayat 24. Setahu saya di situ tertulis pneuma hotheos. Enggak, gini kita baca dari bang, original teksnya dibalik-balik. Dari pemahaman Indonesia bang, dari pemahaman Indonesia. Karena pemahaman kenapa enggak masuk menyentuh original teksnya? Gini bang, dari pemahaman Indonesia saja bang. Itu. Di situ dikatakan begini bang. Theos pneuma. Enggak bang, dari pemahaman Indonesia bang. Dari pemahaman Indonesia bang. Dari pemahaman Indonesia juga bang. Orang terjemahannya Gabrul pak. Bukan terjemahan Gabrul, supaya jangan melebar gitu loh. Kalau kita mau bahas pemahaman kita saja ini tidak mungkin sama dengan misalnya satu kata. Mungkin menurut kita A, yang lain mungkin menurutnya B. Jadi nggak bisa tolak ukur seperti itu gitu. Makanya biar lebih jelas diskusinya pakai pemahaman dari Indonesia maksudnya gitu. Iya, tapi kan di sini original teksnya enggak kayak gitu. Tapi abang akui kan Allah itu roh kan? Di sini tertulisnya Allah itu roh. Abang akui bahwa di situ tertulis Allah itu roh kan? Allah itu roh. Tapi sebenarnya boleh nggak saya berbicara dulu? Di sini dikatakan Allah itu roh, tapi ini kan untuk dipakai menipu. Untuk dipakai menipu orang-orang yang tak berakal. Original teksnya itu dikatakan Theos pneuma. Dewa itu adalah roh. Itu terjemahan yang aslinya. Dewa itu adalah roh, bukan Allah. Apalagi Allah. Tapi disembunyikan identitas dewanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma Yunani itu kan penyembah roh-roh. Coba Anda lihat. Theos pneuma. Dewa roh. Dewa itu adalah roh. Shiva adalah roh. Wisnu adalah roh. Horus adalah roh. Zeus adalah roh. Atis adalah roh. Molok adalah roh. Korintus 3:17 bang. Itu semua sembahan-sembahan orang pagan itu roh memang. Kita akui. Anda penyembah roh. 3 ayat 17 bang. Tolong baca 2 Korintus 3 ayat 17 bang. Kalau tadi Yohanes 4 ayat 24, kalau masih keberatan tolong bacakan itu lagi bang. 2 Korintus 3 berapa? 2 Korintus 3 ayat 17. Abang keberatan kata Allah kan? Oke.
Sebab Tuhan adalah roh. Ya, clear. Itu tidak salah. Kalau itu tidak salah. Kalau itu tidak salah, saudara. Anda juga adalah makhluk roh. Saya juga adalah makhluk roh. Kalau di situ, ngapain abang bantah? Kalau memang saya jalan, kenapa abang bantah lagi sama saya? Loh, Anda kan menyembah Yesus yang adalah roh. Loh, itu persepsi Anda, kan saya sudah jelaskan tadi. Ini dalil yang Anda bawa dengarkan. 2 Korintus 3 nomor 17, Tuhan itu adalah roh. Lalu saya juga adalah roh. Enggak, Mbak. Roh itu punya opung enggak, Bang? Yesus punya opung. Enggak, roh yang saya tanya, roh yang saya tanya. Yesus itu makhluk roh. Saya tanya dulu Anda. Yesus itu makhluk roh atau bukan? Loh, kan kita tidak konteksnya kepada kemanusiaan lagi. Daging tadi saya sudah bilang. Daging dan roh itu beda. Saudara, satu pribadi. Saudara, yang disebut manusia itu makhluk roh. Kalau dia bukan makhluk roh, dia disebut mayat. Bang. Roh itu dalam tubuh manusia itu yang sifatnya itulah makhluk. Tidak kekal. Anda yang itu tidak makhluk kekal itu roh. bukan Allah, Bang. Yang tidak kekal itu bukan Allah. Makanya manusia daging itu yang bakal mati tidak satu pribadi dengan Allah. Gitu, Bang. Makanya jangan disebut lagi manusianya, Bang. Sebut Anda lucu. Karena yang disembah adalah roh, bukan daging. Lah, Anda menyembah roh berarti Anda menyembah manusia. Lucu Anda. Emangnya manusia daging, roh daging, Bang? Manusia disebut manusia karena dia makhluk sejak roh. Kapan roh itu menjadi daging, Bang? Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau mayat disebut apa mayatnya? Manusia atau mayat atau bukan? Kalau mayat, ya bisa dikatakan manusia yang telah mati, enggak ada masalah, Bang. Loh, bagaimana salah, mungkin? Bang? Manusia yang telah mati disebut mayat, salah ya? Loh, mayat itu bukan lagi manusia, karena sudah tak ada lagi rohnya. Yang disebut manusia itu adalah makhluk daging yang punya roh. Itu disebut manusia. Iya. Kalau manusia dia, kalau dia sudah mati, tidak disebut manusia lagi. Dia disebut mayat. Manusia yang telah mati masih punya roh enggak, Bang? Tidak, Bang. Enggak. Nah, sudah selesai kan, Bang? Kenapa Abang bantah saya yang sudah sejalan dengan Abang? Loh, kan saya mengatakan sembahan Anda Yesus. Nah, itu persepsi Abang. Saya sudah pilih memang tadi antara roh dan Anda daging. mengatakan saya tidak menyembah Yesus, saya menyembah roh. Lah, Yesus itu memang makhluk roh. Loh, yang menyembah itu siapa, Bang? Loh, sudah dikatakan Allah kami itu roh, yang kami sembah itu roh. Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan 2 Korintus 3 nomor 13, Yesus itu roh. 17. Iya, 17. Yesus itu roh. Yesus itu pemahaman itu persepsi Abang. Mati meja, saudara. Sebab ini coba di situ Tuhan atau Tuhan. Silakan, Bang. Yang jujur dulu saudaraku. 2 Korintus 3 itu terjemahan yang betulnya Tuhan atau Tuhan? Sudah, makanya saya bilang tadi, Bang, biar tidak melebar, kita itulah hebatnya orang Kristen, karena dia berkelompok untuk menipu. Kalian itu punya agama pendusta, memang suka nipu orang. Ini bukan Tuhan, Bung. Ini bukan Tuhan, Bung. Ini Tuhan. Ya, itu persepsi Abang, silakan lah. Tapi yang jelas jadi Abang persepsi saya bahwa sih. Allah itu roh, ya. Dan Abang sudah terima bahwa Tuhan itu roh. Nenekmu kiper, kau aja yang gila sendiri. Tidak ada Tuhan itu roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Baca Kejadian 6 nomor 3, baca Zakaria 12 nomor 1. Berarti Allah tidak hidup. Tidak ada itu kemudian Tuhan itu roh. Roh bagaimana itu dia tidak hidup bisa menciptakan sesuatu, Bang? Sama dengan firman diciptakan. Bagaimana Allah berfirman kalau tidak punya firman? Harus diciptakan. Berarti Allahnya bisu kalau tidak punya firman, Bang. Itu. Anda salah. Itu sama dengan roh, Bang. Itulah kalau agama pagan begitu. Kalau agama pagan begitu, agama pagan Kristen begitu, karena dia menganggap Tuhan itu makhluk. Agama pagan memang begitu, karena dia anggap Tuhan itu makhluk. Kuajarin samamu, dengarkan baik-baik. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu yang menciptakan roh. Zakaria 12:1. Kemudian Kejadian 6 nomor 3. Oke? Don Abang berarti Don Abang punya
Gimana Nggak sih? ada roh dia, Bang. Gimana Tuhan sih? abang ada kehidupan nggak? Kalau nggak ada roh. Lah, gimana sih? Kalau nggak ada roh itu berarti mati, Bang. Yang butuh roh itu makhluk untuk Nggak ada roh itu hidup. mati, Bang. Loh. Yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Yesus butuh roh gak untuk hidup? Satu kejadian. Kutanya dulu. Yesus butuh roh gak untuk hidup? Semua manusia butuh roh untuk hidup. Yesus butuh roh untuk hidup kan? Semua manusia sih, Bang. Justru karena itulah Yesus makhluk. Karena dia butuh roh. Lah yang bilang tadi Yesus manusia itu Tuhan siapa, Bang? Anda kan menyembah Yesus. Lah enggak. Anda enggak menyembah Yesus. Sudah dibilang tadi, Bang, Allah kami itu roh, makanya yang daging. Saya tidak bukan tanya Allah Anda, yang saya tanya Yesus. Anda tidak menyembah Yesus. Allah kami sudah dibilang roh. Jadi di luar dari roh itu ya bukan Inilah Allah. Anda piciknya. Kenapa Anda mengatakan Allah kami? Bilang aja dewa kami. Baru selesai. Kalau itu Anda persepsi mengatakan lagi. dewa kami, Nah, Abang kalau sudah nggak ada celah, bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Kristen itu penyembah dewa, penyembah teos. kenapa Kan nggak bisa dalil- cari kesalahan Alkitab, Bang ya? Kenapa ya? Memang Alkitab itu sempurna, Bang. Jadi nggak bisa Anjing, dicari. kau turun anjing, monyet, babi. Manusia setengah babi kau turun. Laknat, tayasu. Tak ada celah. Dari kata Alkitab aja Anda rampok dari kami. Hah? Kata Allah Anda rampok. Anda katakan tak ada celah. Biadab, tai ayam. Udah aku bilang samamu, Tuhanmu itu Yesus punya opung. Kau nyangkal. Kau bawa lagi 2 Korintus 3:13. 2 Korintus 13 di situ tidak ada kata Tuhan, jeng. Yang ada kata Tuhan. Begitu agama tipu-tipu, agama setan, ajaran iblis. 2 Korintus 3:17 di situ tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Tuhan. Berarti Tuhanmu itu adalah roh. Berarti yang dimaksud Tuhan itu adalah roh Yesus. Tuhan Yesus itu adalah roh. Tuhan Yesus yang adalah roh ini punya opung, namanya Daud. Itu opungnya Yesus. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Theos, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh manusia itu adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Dalilnya di mana? Sakaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Saya udah capek jelasin sama Munjing. Capek gitu loh. Ngajarin anjing tapi cuman bisa menggonggong. Susah memang ya. Susah. Ngajarin anjing itu memang susah, anjing. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan, Yesus adalah roh. Emang betul. Yesus itu makhluk roh. Makanya di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang turun dari surga. Yesus makhluk roh. Kamu juga makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Karena ada roh pada diri kita. Siapa bilang kita bukan makhluk roh? Kita ini semua makhluk roh. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Kita semua ini adalah makhluk roh. Jadi kalau kau katakan bahwasanya Allah itu adalah roh, itu tipuanmu, anjing. Yohanes 4 nomor 24 tidak begitu bunyinya, anjing. Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan Theos itu roh, dewa itu roh, bukan Tuhan, bukan Allah, anjing. Jangan kau bilang Allah itu roh. Yang betul, dewa itu roh. Itu baru betul. Yesus itu roh. Dewa itu roh. Setan itu roh. Iblis itu roh. Semua makhluk ciptaan Tuhan yang diberi nafas kemudian itu roh. Jadi jangan kau katakan Yohanes 4:24 Allah itu ronjeng. Yang betul dewa itu roh. Maka sembahlah dewamu di dalam rohmu dan kebenaran. Betul itu Bang Iwan. Inilah Itulah gabrulnya. mereka. Ntar lo benar Rama izin. Inilah gabrulnya LAI. Gabrulnya LAI ini menyembunyikan original teksnya sehingga
ditipu-tipu ya, kayak jing semua lah ini semua gitu loh. Di situ jelas kok pneuma ho theos. Coba lu bawa ke pengadilan manapun, ahli bahasa pun seluruh dunia, itu artinya dewa itu roh. Ini anjingnya LAI ini gitu loh. Kenapa mengatakan Allah itu roh? Ini kan anjing benar nih LAI. Saya tambahin banyak, Pak. Saya juga emosi nih LAI kalau begini jadinya nih. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia di Selebes mengatakan Anda penipu. Laporkan saya ke polisi mengenai Yohanes 4:24. Anda penipu ulung. Sekian dari saya. Laporin Andi Selebes ke polisi. Lanjut. Oke, sedikit ya. Tadi ini Immanuel nggak mau dia dilarikan ke originalnya ya. Makanya kenapa mereka itu Biblosnya itu terjemahan tidak mau diikutkan original teks Biblosnya yang berbahasa Yunani. Karena apa? Akan ketahuan nipunya. Akan ketahuan tipu-tipu di Kristen itu kalau ikut original teksnya. Theos di originalnya dia terjemahkan menjadi Allah, ya kan? Diterjemahkan menjadi Allah, padahal Theos. Kita lari ke terjemahan apa itu Theos? Dewa. Maka tadi itu dia nggak mau dia dibahas tentang originalnya. Ya kan ini agama palsu-palsu kan? Udah nyuri, nggak mau dia ada identitasnya sendiri. Agamamu itu dari Roma Yunani sana, bro. Original teksnya itu. Jangan korek-korek kau dibawa Immanuel. Kau malu ya dengan original Biblosmu yang Yunani. Di sana itu dewa, Theos. Diterjemahkan oleh Lai. Kerjasama kau benar tuh Lai. Andai Lai itu dekat itu aku kesana itu aku tuntut. Dia terjemahkan itu Theos. Dia kasih kata Allah di situ. Dia sebut lagi Allah. Dasar kafir pancuri. Makanya Al-Quran mengatakan wakana, apa kata Al-Quran? Inna syaitan, sesungguhnya setan itu adalah saudaranya orang kafir, bagian daripada kekafiran. Itu jelas itu. Ya, jadi ketika diterangkan kemudian dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apa original teks dewa di situ? Ada yang tahu? Ada. Theos. Nah, Theos. Dewa dalam bahasa Bible, dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kata dewa, original teksnya Theos. Nah, masuk di dalam Yohanes 4:24, original teks yang ada di situ adalah Theos. Berarti ini adalah dewa. Berarti terjemahan yang sebenarnya dewa itu adalah roh. Tapi Sinjing dia katakan Allah itu roh. Kenapa saya kesal? Karena ngotot. Dia ngotot kemudian mempertontonkan agama tipu-tipunya di hadapan kita. Dia masuk lagi ke dalam apa tadi 2 Korintus 3:12. Di situ juga diterangkan kata kurios, bukan Theos. Berarti bukan Tuhan, tapi di situ adalah Tuhan. Nah, kalau terjemahannya betul, sebab Tuhan adalah roh, yang dimaksud di sini adalah Yesus, itu tidak salah, anjing. Karena Yesus memang itu makhluk roh. Saya makhluk roh. Kita semua ini adalah makhluk roh. Ketika kita kembali kepada Allah, maka jasad kita kembali kepada tanah. Berarti yang eksis kita, yang adalah roh itu kembali kepada pencipta. Begitu, Jing. Nah, jadi kalau Anda mau ngotot, pakai ilmu. Jadi ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang ada opungnya, itu tidak salah dan tidak terbantahkan. Begitu, teman-teman. Oke, kita buktikan dulu ya. Kisah Para Rasul ini yang tertulis dewa ya. Dibesarin. Dulu. Tapi Kisah Para Rasul nih. Kenapa nggak besar, Bun? Bisa besarin, Deng. Nah, ini tertulis ya. Lihat di sini dewa. Dewa-dewa ini ya.
Ini yang disampaikan tadi Gurunda, dewa-dewa. Kita lihat ya nomornya 2316. Kita klik nomornya tuh. Apa? Theos. Jadi sini Theos ya. Theos. Theos. Masuk ke Yohanes. Dewa Theos kan? Coba masuk ke Yohanes 4:24. Yohanes 4:24. 4:24. Oh, ini Allah itu adalah roh. Bentar. Nih. Yohanes 4 nomor 24. Iya, nih. Menyembah Allah. Allah adalah roh. Allah, coba klik di situ. Nah, berapa? 2316. Klik. Kita klik ya. Nih ya teman-teman ya. 2316. Apa? Theos sama. Kenapa disilai menipu? Di sini dia tulis Theos. Dia tulis juga Theos, dewa. Bukan dia tulis, memang Theos. Aslinya Iya. dia tulis Allah. Allah. Nah terjemah, nah plesetkan jadi Allah. Nih kan, nih. Tipu-tipunya ini Immanuel, kau ditipu tapi kau tolol, tidak pergunakan akalmu, cuma imani doang. Kau ini sesat semua keresteng. Inna Oke kaida ya, syaitana kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah sinjing ini. Buka itu Bun, 2 Korintus 3 nomor 17. 2 Korintus 3:17. Iya, yang di bawah tadi yang manusia separuh anjing. 2 Korintus 3:17. Manusia separuh anjing. Iya. 2 Coba. Korintus 3:17 ya. Ini. Anjing kan bisanya menggonggong, tidak ada isi kepalanya. Jadi kesimpulannya memang mereka ini penyesat manusia. Coba, ada nggak kata Tuhan di situ, Bun? Nih, Tuhan. Mana Tuhan? Nah, tuh. Coba diklik Tuhan itu apa di situ? Sebab Tuhan. Theos. 2962 itu. Theos. Bukan Theos. Kenapa jadi Theos? Kurios. Astagfirullahaladzim. Nih, Kurios. Kurios ya Tuhan ya. Berarti 2 Korintus 3:17 artinya sebab Tuhan adalah roh. Nah, itu betul. Yesus memang roh. Manusia memang itu roh. Zakaria 12 nomor 1, manusia itu roh. Kejadian 6 nomor 3, manusia itu roh. Memang nggak salah. Kalau mereka mau jujur, tapi ini udah terbalik-balik ya, semau-maunya mereka. Kadang Nah, itulah Theos, agama kadang penipu, agama kebohongan. Untuk supaya dapat perpuluhan semua ditipu-tipu. Nah, apesnya kata Tuhan dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, iblis itu penyesatannya lemah. Yang membuatnya kuat ini sinjing-jing ini, sinjing-jing, jing. Otakmu nggak ada jing. user kau kenapa? Keracunan babi, user. Nyanyi pengikut Yesus bakal diusir Yesus. Enyalah daripadaku kau semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan akan masuk kerajaan langit. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhanku. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berkata, enyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Yesus akan diusir. Pengikut Yesus akan diusir. Ini hotel ini. Diajarin yang benar. Tetap aja dia mau dibego-begoin sama terjemahan. Ada aja kau ini. Kau belajarlah. Ikut tapi tertipu. Sudah tertipu tapi tak sadar diri. Ngaku pengikut tapi tertipu. Maka kelak semuanya diusir Yesus. Selamat sore. Selamat pagi. Bunda Rahmat, Bang Cuma, semuanya. Bang Juma. Saya berterima kasih semuanya karena saya Kristen. Saya naik di room sini sudah diterima ya. Dan saya mau ngomong tentang agama ya. Kalau kita mau bahas agama kita masing-masing ya, kalau begini terus tidak akan Bang Cuma, tidak akan selesai karena kita pertahankan agama kita, ya kan? Kalau menjelek-jelekkan agama lain percuma Bang. Dan juga anak saya ada kawin dengan Muslim. Sabar. Taruh dulu bos, sedikit Bu. Anak saya ada kawin dengan Muslim Bang. Taruh dulu Bu, diluruskan dulu Bu. Bu, diluruskan dulu. Tidak ada kami menjelek-jelekkan. Tidak. Justru kami mau meluruskan bahwa jadilah Kristen itu yang berbau Yunani. Karena original, dengar dulu Bu. Karena original teks Bible Ibu itu Yunani. Jangan di-Islam-Islamkan. Jangan pinjam istilah Islam. Seperti yang kita bahas tadi. Kalau Theos itu adalah dewa. Jangan menjadi Allah adalah roh. Ini yang kita luruskan. Justru yang menista, yang menghina terjemahan yang Ibu baca. Kenapa Ibu nggak ngerti ini? Karena Ibu nggak mau belajar original teksnya. Anda terlanjur dibohongi turun-temurun oleh Belanda, dari Belanda ke LAI, LAI ke Ibu. Ya, jadi yang menista, yang memporak-poranda toleransi adalah terjemahan yang Ibu pegang. Itu loh Bu. Iya, tapi kan sabar, jangan turunkan dulu. Tapi kan tadi dikatakan Ibu Bunda Rahmat berteman dengan saya Bang Cuma. Tapi tadi kan Cuma katakan dan Bunda ya bahwa orang Kristen itu kafir ya. Tapi tetap kita Kristen pertahankan agama kita. Sama dengan kamu toh. Kamu tidak senang tuh kalau kita mau debat, mau kata-katakan yang tidak baik. Satu-satu Bos, kata kafir dulu, satu-satu dulu. Bu, satu-satu kata kafir lagi. Nah dulu Bu, kata kafir dulu. Di luar Islam artinya kafir. Apa arti kafir? Arti ini sangat bijaksana dan baik. Kenapa? Artinya adalah menutupi kebenaran Islam. Itu arti kafir. Tapi LAI gabrul lagi nih Bu. LAI mengambil kata kafir diartikan salah, yaitu bodoh. Ini lagi LAI ini Bu, salah lagi nih. Tidak ada kata kafir di Bible Ibu. Diambil istilah ini disalahgunakan oleh LAI sehingga pemahaman Ibu tentang kata kafir artinya bodoh. Artinya apa? Yang biang kerok LAI lagi yang membodohi Ibu. Begitu. Begini macam tadi Bang, macam tadi toh Ibu tadi punya anak masuk Kristen baru bilang begini. Sedangkan saya punya anak masuk Islam, saya tidak pernah, karena itu sudah terpanggil Bang. Saya tidak mau ini sampai anak, karena mereka mau kawin, saya tidak mau putuskan karena itu kemauan mereka. Macam tadi Oke, ini saya jawab lagi. Saya punya anak masuk Islam. Iya paham, saya jawab lagi Bu. Untuk balik kembali karena saya jawab Bu, Ibu sedikit. Ini saya jawab lagi, jangan panjang supaya ada poinnya per poin. Ya. Kalau ajaran Islam itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Siapa mau yang keluar Islam, silahkan. Siapa yang memeluk Islam, silakan. Islam tidak membutuhkan Anda, tapi Andalah yang membutuhkan Islam.
nggak ada problem. Dia mau murtad bodoh amat. Yang penting kita sudah berusaha memberikan edukasi. Tapi kalau dia nggak mau mendengarkan ya monggo. Jadi nggak ada masalah ya ini Bu ya. Orang di dunia ini bebas memilih agama, bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Macam Gitu. ini, Bang Andri, macam ini kemarin kan datang Prancis itu Paus. Tapi kenapa toleransi bagus sekali dengan Pak Haji itu, sampai viral. Haji, tokoh-tokoh agama cium dia, dijemput di bandara. Kenapa di sini Paus toleransi? itu ini saya bahas lagi. Paus itu Bu kepala negara. Iya, Negara tahu, tapi negara dia dulu Bu, Kristen kepala Katolik, negara ini kan hubungan bilateral antara Iya. Vatikan dengan Indonesia. Oke, karena Paus ini tidak bisa lagi duduk berdiri pakai kursi roda. Kalau disambut dengan baik sebagai kepala negara, no problem, nggak ada masalah. Jadi nggak ada unsur keagamaan yang dibawa-bawa itu. Kalau ibu mau gali siapa Paus, ibu, waduh, saya nggak usah buka di sini Bu. Bapak ya, di Manado itu toleransi bagus. Kristen masuk Islam, Islam masuk Kristen, tidak ada yang memarah. Toleransi bagus karena masing-masing kan. Kita tidak mau itu orang beragama. Kita punya dosa, kita tanggung masing-masing. Bapak punya dosa, Bapak tanggung. Jangan menghujat agama orang lain. Siapa yang menghujat Bu? Justru saya yang menghujat itu Bu. Agama Kristen kafir. Ibu saya jelas Bang. kafir itu Bang, istilah dari mana Bu? jelas tadi. Ibu dengarin dulu. Kafir itu istilah dari Jelas mana? tadi dikatakan Ayo oleh Ibu Bang ini ngoceh Firman, melulu ini. dengan kafir. Ibu, Tidak bisa kafir disiap. itu istilah dari mana? Ibu tahu nggak arti kafir apa? Jadi bilang oten kafir. Saya Iya. kok. Arti kafir apa Bu? Arti kafir itu orang jahat, tidak mengenal apa-apa, tidak ada Tuhan. Itu Ibu salah artikan Iya, kafir. tahulah. Jadi kalau Kafir ada- itu kamu saya jelaskan masing-masing, lagi. jangan kamu Ya, Ibu saya turunkan. Ibu nggak mau dengarkan. agama kamu. Nah, saya turunkan ya Bu ya. Ibu ngoceh terus, nggak ngerti tapi masih ngeyel. Menjelang maghrib juga masih ngoceh. Kafir itu menutupi, menanam kebenaran Islam, tidak mengakui syahadat, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui hadis, itu kafir. Itu artinya. Tidak ada yang arti kafir menurut ibu tadi. Ibu yang salah gunakan arti kafir. Jadi ibu meminjam istilah Al-Quran, ibu salah gunakan, ibu marah sendiri, ibu gatal sendiri. Tapi ibu melimpahkan kepada kami. Ini kan gabrul nenek. Makanya LAI itu di TB2 itu sudah menghilangkan kata kafir sebagian itu. Udah hilangin dia. Udah sadar kali dia itu LAI, tapi di terjemah lamanya masih ada. Di situ kafir itu ya diberi istilah bodoh. Ya kayak ibu tadi itu. Lu pinjam istilah Islam, lu salah gunain, lu pula yang emosi. Gimana sih kalian ini? Ngoceh melulu kau Bu. Diskusi satu-satu. Kalau agama Islam ini tidak diajarkan toleransi Bu, habis semua itu peninggalan Belanda. Bayangkan Belanda memporak-poranda. Kerajaan-kerajaan Islam diporak-poranda Bu. Datang dia membawa ajaran Bible ibu yang ibu pegang sekarang. Dengan apa? Membangun gereja, membuat terjemahan lembaga Bible Hindia Belanda, membuat yayasan, lembaga untuk memurtadkan daerah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, ya, Belanda hengkang. Apakah kita tidak toleran menghancurkan rumah ibadah yang ditinggal Belanda? Kagak dibiarkan. Kita sudah kembali menguasai Republik Indonesia dengan Allahu Akbar. Apa anda toleran? Dibiarkan. Dibiarkan orang-orang yang ada di Republik ini setelah merdeka memeluk agamanya Belanda. Apa kami perangi? Tidak. Kita masih hidup berdampingan sepanjang Anda tidak mengganggu kami. Justru Anda inilah yang mengganggu dengan terjemahan-terjemahan yang Anda pinjam salah gunakan. Enak aja kalian semua ini. Coba tunjukkan di ajaran Islam toleransi yang tidak diajarkan bertoleransi. Justru ajaran Islam inilah yang diadopsi oleh seluruh negara yang bertoleransi dengan baik.
Kalau saya memang sambil ya Bunda, memang nanganin mualaf ya, karena kita membina mualaf, kita juga menangani pemurtatan mualaf, kasus pemurtatan terutama dengan dengan cara pernikahan. Bahkan tetangga, dan saat ini saya sedang menangani. Jadi anak perempuan itu aktivis dakwah, dekat dengan teman kerjanya. Saya bilang hati-hati, kan curhat ke istri saya. Ternyata lama-lama pacaran. Nah ini jadi masalah. Disayangkan sekali, dia aktivis dakwah padahal. Karena sedikit demi sedikit akhirnya jatuh cinta. Nah supaya penasaran, saya stop dulu karena nunggu salawat selesai nih. Kok lucu ya aktivis dakwah? Jangan berdakwah kalau kau sendiri belum paham tentang agamamu. Jangan kau menempatkan dirimu sebagai pendakwah kalau kau sendiri belum paham tentang Islam. Apa yang kau dakwai? Dakwai dulu dirimu sendirilah. Dalam Islam kan jelas nggak boleh sama dengan orang beda iman. Berarti dia belum paham apa itu Islam. Dia mau menjadi pendakwah. Paham dulu lah. Ini dia Bunda. Tadi juga saya bahaskan tentang cinta bahasannya. Salah satunya itu pemurtatan dengan cara pemacaran, penghamilan, kemudian dijanjiin dinikahin kalau mau murtad. Nah ini sedang saya tanganin satu kasus nih, dan laki-lakinya juga sedang saya ini sebenarnya mau muslim nggak dia gitu. Jadi sejarahnya gini Bunda, ini anak perempuan ini masih remaja, itu sering ngelola aktivitas dakwah bersama istri saya. Dia kerja di sebuah rumah makan, kemudian punya teman. Nah teman ini lama-lama makin dekat, akhirnya menyatakan cinta lah. Nah setelah menyatakan cinta ternyata gayung bersambut nih. Awalnya bilang mau masuk Islam. Jadi awalnya bilang mau masuk Islam, mau dinikahin gitu. Saya bilang kayaknya bullshit deh, saya bilang. Kalau emang mau nikahin kamu dan mau masuk Islam, syahadat dulu di sini sama saya dan kasih tahu kalau saya ini biasa nanganin kasus pemurtatan, terutama dengan pernikahan. Saya gitu kan ke dia. Ternyata begitu datang ke saya tanya jelimet tuh jawabannya Bunda tuh. Jadi yang bisa kita ambil di sini, jangan bermain-main dengan hati atau dengan cinta. Sebab kenapa? Kalau sudah cinta itu ditimbulkan, lautan api juga akan diseberangi. Nah ini permasalahannya, orang-orang Islam terkadang menggampangkan anak-anaknya untuk berpacaran. Dalam artian jatuh cinta dulu Bunda. Ini bahaya nih. Kalau sudah cinta kentut pun wangi. Ini masalahnya. Tak dengar kentutmu sehari saja aku rindu gitu. Dengar kentutmu bunyi saja aku udah hilang rindunya, kan begitu. Nah ini masalah. Makanya kenapa dalam Islam itu disuruh ta'aruf dulu. Habis ta'aruf khitbah. Habis khitbah nikah. Di pernikahan itu harus tafahum, saling faham gitu loh. Nah ini permasalahannya, kita ini sudah memakai gaya hidup yang bukan gaya hidup Islam. Akhirnya orang-orang terutama nih oten nih, jujur nih lebih banyak oten nih. Mereka tuh memanfaatkan hati, memanfaatkan cinta, memanfaatkan kebutuhan biologis seorang manusia terhadap lawan jenisnya. Dan yang saya temuin Bunda, ini bukan cuma laki-laki yang memurtadin, tapi wanita. Jadi jangan berkata bahwasannya orang-orang yang memurtadin itu cuma laki-laki macarin wanita muslimah, tetapi ada juga wanita yang macarin laki-laki muslim. Jadi di luaran sana tuh kasus kompleks sebenarnya. Makanya kita nih sebagai muslim berbanggalah dengan cara-cara kita untuk menikah, yaitu kita ta'aruf, khitbah, kemudian kita baru jatuh cinta di sana gitu.
Saat ta'aruf cukup tertarik saja, cinta akan tumbuh sendiri. Ini nih orang-orang di luar sana mungkin kalau ngerubah agama langsung ya, saya mau nikahin kamu kalau kamu mau murtad, mungkin nggak akan bisa bunda. Caranya halus bunda. Jadi bermain hati lah gitu, dideketin, pura-pura baik, ya kayak kucing lah, minta elus-elus lah. Deketin, begitu lengah, diterkam lah tuh ikan kita, habislah lauk kita tuh. Nah mereka seperti itu. Jadi benar-benar, terutama kita yang punya anak putri, itu nggak ada salahnya kalau kita mencoba menjodohkan anak kita dengan anak teman kita yang kelihatan udah bagus. Mau enggaknya itu terserah mereka. Kalau mau lanjut, nggak mau ya sudah, nggak ada paksaan dalam Islam. Cuman kita sebagai orang tua itu harus menjaga anak putri kita, anak putra kita, jangan sampai gitu loh dimurtadkan kayak gitu. Dan alhamdulillah anak pertama saya nih menikahi anaknya aktivis gereja. Jadi mantu saya ini mualaf. Saya perbolehkan dia jadi mantu saya dengan syarat dia harus masuk Islam. Kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam saya syaratkan kamu jangan cuma masuk Islam tapi belajar. Nanti perlahan-lahan lah kamu mengetahui Islam, paham Islam. Nah akhirnya sekarang mereka berdua punya rumah Quran. Mereka membina anak-anak muda, anak kecil untuk bisa belajar Quran. Sekarang mereka punya rumah Quran, mereka jadi aktivis dakwah gitu. Nah ini mualaf yang mau belajar gitu. Nah kita nih, terutama nih, saya pengen pesan kepada semua aktivis dakwah maupun kristolog yang ada di sini, anak-anak kita nih diincar. Anak-anak kita nih merupakan salah satu target korban dari pemurtatan. Sebab kenapa? Dari pengakuan para mantan misionaris, para mantan pemurtad umat Islam, jika memurtadkan umat orang Islam yang biasa, bukan pemuka agama, bukan aktivis dakwah, itu biasa saja. Kayak gitu. Itu lebih berharga memurtadkan aktivis dakwah atau pemuka agama Islam, satu orang itu lebih utama daripada 20-30 orang biasa. Kenapa? Kalau pemuka agama murtad atau aktivis dakwah itu murtad, itu banyak anak buahnya atau orang ngikutin dia itu akan berpikir bahwasannya Islam itu nggak benar. Nah ini hati-hati sekali. Saya punya teman sebagai pembina di Tionghoa Muslim Inspiration, namanya Ustazah Dewi Purnamawati, di YouTube juga ada banyak. Nah beliau itu orang tuanya itu murtadin ustadz kampung lah. Jadi sasarannya ustadz kampung. Pertama ustadz itu ketika rumahnya direhab dibantulah. Ketika ngebantu bilang nggak apa-apa lah gitu kan, nggak ada pamrih segala macam. Lama-lama kan jadi lunak hatinya. Nah begitu ibunya mau ke gereja minta anter karena alasan motornya rusak, akhirnya diantar, suruh tunggu depan gereja saja gitu. Akhirnya tunggu depan gereja, lama-lama dikasih kopi, man di dalam pagar aja dia sambil ngopi gitu. Lama-lama masuk ke gereja, lama-lama murtad itu sekampungnya itu. Nah anak-anak remaja kita pun sama, yang ujung-ujungnya su'ul khotimah, bunuh diri kan gitu. Kita tidak pernah dikenalkan bagaimana cintanya Ali dan Fatimah Zahra, nggak pernah. Kita tidak sering menggali bagaimana cintanya Siti Aisyah dengan Rasulullah. Kita tidak pernah menggali bagaimana cintanya Rasulullah dengan Siti Khadijah, nggak pernah. Makanya kita ini sering hanya menyajikan kisah-kisah dan roman-roman picisan tentang cinta yang awal-awalnya itu baik, bagus, dan awal-awalnya itu sangat indah pernikahannya, kemudian nggak lama ternyata cerai gitu, nggak lama ternyata berantem gitu, kayak gitu. Dan kita tidak pernah menyajikan kisah-kisah para sahabat, percintaan para sahabat, nggak pernah. Kita tuh nggak pernah, dan kita tidak pernah juga, mungkin tidak pernah menyajikan kisah bagaimana seorang sahabat itu mempunyai seorang istri, kemudian sahabat itu jihad,
dan sahabat itu meninggal syahid, kemudian istrinya itu menikah lagi dengan sahabat yang lain setelah iddahnya habis, dan suami keduanya itu pun syahid juga. Kemudian dia menikah lagi dengan sahabat lain dan juga syahid pula gitu. Kita nggak pernah cerita itu. Yang kita dengarkan itu ya Romeo Juliet, apalagi saya Romeo Juliet. Bahkan kisah-kisah film-film sekarang itu yang anak muda maupun ketika cinta bertasbih atau ayat-ayat cinta, kita itu banyak peluang-peluang kisah-kisah cinta roman ficisan itu masuk di sana gitu loh. Apalagi kalau sudah disinetronkan. Ini tontonan-tontonan ini sangat bahaya, benar-benar sangat bahaya. Dulu ketika saya masih remaja, punya pacar itu aib. Saya sekarang usia 45. Berarti tahun 91 itu punya pacar itu aib. Hanya 1-2 orang saja gitu. Sekarang kalau jomblo itu aib, kalau nggak punya pacar itu aib gitu loh. Jadi sudah kebalik, benar-benar kebalik. Sekarang itu terkadang pasangan yang halal itu kalah sama pasangan-pasangan yang haram. Pasangan yang halal itu malu untuk pegang pinggang ketika berboncengan, sedangkan orang pacaran itu pelukan, nempel dari perut sampai dada itu nempel itu. Saya lihatnya itu, ya Allah, ini kok maksiat ini udah terang-terangan gitu loh. Maksiat ini udah nggak tahu malu, sedangkan yang halal ini malu untuk bermesraan gitu loh. Ketika bermesraan apa kata orang? Jangan pamer kemesraan depan umum. Padahal orang-orang yang pacaran yang haram itu mereka biarkan. Ketika melihat orang yang pacaran yang haram itu bilangnya, ah biasa anak muda. Nah ini udah terbalik, benar-benar terbalik pemikiran umat Islam. Kenapa umat Islam menjadi seperti ini? Tidak lain karena umat Islam itu jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis? Karena mereka memang dijauhkan dari sumber-sumber hukum, sumber-sumber panduan kehidupan seorang muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka juga dijauhkan dari bahasa induk dari sumber hukum kita, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa induk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tak banyak orang muslim itu yang mengerti tentang tafsir Quran. Tak banyak dari orang muslim itu yang mengerti tentang Al-Hadis. Nah, di sini makanya kami ini, saya sebut kami karena Tionghoa Muslim Inspiration ini sudah berupa yayasan dan saya nggak sendiri. Kami ini mencoba untuk mendidik para mu'alaf. Dan kami juga menerima muslim-muslim yang mereka notabene dari lahir sudah muslim, tapi ketika usia dewasa mereka belum bisa ngaji. Bahkan mereka nggak tahu kalau air laut itu suci. Pernah saya bawa anggota TMI itu untuk mancing di laut. Ketika waktunya sholat, dia nanya, kita wudhu di mana Tum? Saya kan dipanggilnya Ketum. Saya foundernya. Saya bilang, itu di bawahmu itu air suci. Saya bilang, ah suci katanya. Iya, saya bilang, emang nggak tahu? Kagak katanya. Dia lahir sudah muslim. Jadi minim pengetahuannya tentang fikih. Nah di sini kami memang fokus di dunia mu'alaf, termasuk pernak-perniknya pencegahan pemurtatan. Ada juga komunitas yayasan-yayasan lain atau komunitas-komunitas lain yang mereka juga bergerak di dunia mu'alaf dan mencegah pemurtatan. Salah satunya yaitu yang kita sering kenal adalah MCI. Saya sering kerjasama dengan MCI di berbagai tempat, di Medan, di Bogor, Jakarta. Izin potong Ustadz. Izin potong. Bang Zuma ini, Gurunda ini, Bang Zuma ini, dia ketua Mu'alaf Center Makassar, MMCI. Iya, beliau ini ketua Mu'alaf di Makassar, Indonesia bagian timur dia. Mu'alaf Center di Makassar, kantor pusatnya ya. Jadi aku ini saya lagi sering ketemu dengan ketua umumnya Kofandi. Sekarang kan MCI itu ketua umumnya Kofandi. Sering rapat bareng beliau. Kita sedang mengusahakan antara sesama pembina mu'alaf ini ada sebuah badan lah atau sebuah kumpulan yang nanti kita bisa saling komunikasi. Dan sasaran kita juga kita mencegah, sekarang malah kita mencegah mu'alaf palsu. Jadi bahkan dunia mu'alaf tuh ada mu'alaf palsu. Bahkan ada penjahat kelamin, Bunda. Aduh, apalagi tuh penjahat kelamin? Jadi gini, Bunda, dia pura-pura mu'alaf. Serem. Terutama wanita, penjahat kelamin ini wanita.
Penjahat kelamin ini mayoritas wanita. Jadi dia pura-pura mualaf, terus wajahnya kayak Chinese. Ya cantik lah. Saya akuin cantik. Terus minta dibimbing, biasa habis minta dibimbing bilang nggak ada duit apa segala macam. Lama-lama dinikahin, habis dinikahin habis lah barangnya dibawa kabur. Saya punya teman seperti itu. Saya bilang, gimana bang? Kata dia, aduh aku ini udah payah, kata dia. Kenapa bang? Kau bayangkan katanya, aku itu nikahin mualaf Cina, besokannya hilang beserta isi dompetku, kata dia. Astagfirullahaladzim. Iya, beneran. Memang mereka penuh tipu daya ya Allah. Iya, dan kadang mereka ini di mana-mana syahadat kayak gitu kan, di mana-mana modusnya sama. Saya bekas KDRT dari suami, bla 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 gitu. Intinya hanya pura-pura kayak gitu. Makanya dunia pemurtatan itu ada yang langsung terang-terangan dengan Indomie. Kemarin waktu debat di Bandung itu pendetanya ngakuin ada pemurtatan lewat Indomie, walaupun dia bilang itu oknum yang tidak mengerti tentang ajaran Tuhan katanya. Tapi intinya ya emang di lapangan banyak itu kasar. Yang halus itu dengan cara pemacaran kayak gitu kan. Memang seperti itu. Terus ada yang dia pura-pura jadi muslim, jadi penjahat kelamin kayak gitu. Ya ada tante. Jadi benar-benar dunia mualaf ini luar biasa, dan dunia pemurtatan. Oke, kita sapa dulu Usi Susi. Assalamualaikum Usi Susi. Assalamualaikum Usi. Waalaikumsalam. Bunda, silakan, apa yang disampaikan? Bunda, assalamualaikum buat semuanya. Kepijit sebenarnya tadi, gak niat naik. Oh, kepencet. Oke. Tapi nggak apa-apa. Salam aja buat semuanya pendengar setia. Dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya Bun. Salam buat Bang Juma. Ya belum lagi makan kayaknya nih. Habis sholat makan. Oh ya, saya juga lagi makan sama-sama. Terima kasih Bunda. Maaf tadi kepijit tapi nggak apa-apa. Senang bisa naik, bisa salam-salam. Oke, terima kasih. Kita turunkan ya Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Nur. Assalamualaikum. Adam Nur, apa yang disampaikan Adam? Silakan. Mau sampaikan kepada Bang Muhammad itu, Bang, kalau misalnya kita nikah beda agama itu boleh nggak? Misalnya istri kita ini Kristen tapi kita Islam, tapi tetap dia Kristen, nggak pindah agama kita, tuh boleh nggak? Kalau saya pribadi ya, lebih baik jangan. Walaupun ada dalil atau nas yang boleh kita menikahi ahlul kitab ya, tapi orang Kristen itu sekarang tidak bisa dibilang ahlul kitab, karena memang mereka itu tidak mengikuti kitab yang benar. Yang sebut ahlul kitab itu ya kitab yang benar. Setuju Pak. Setuju Pak Muhammad, setuju. Ya benar. Dulu juga ada ahli kitab yang asli dan ada. Pernah membahas tentang itu koko saya. Waktu itu dia belum banyak mengerti. Koko saya kan muslim duluan daripada saya. Dia pikir boleh sembarang ahlul kitab gitu kan. Ternyata syaratnya ahlul kitab itu kitabnya yang asli Bang Adnan Nur. Itu yang asli. Sudah, ini aja, ambil aja caranya orang oten. Cuman jangan dihamili ya. Bikin jatuh cinta. Ajak muslim. Iya. Jadi muslimah. Kayak anak saya nih. Oke, anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama nih dicintai sama anaknya aktivis gereja. Kadang suka gantiin pendetanya dia, bapaknya itu. Nah, sama dia diajaklah muslimah. Saya ditemuin ke saya bilang kalau muslimah saya terima kamu jadi mantu saya. Dan silakan kamu belajar perlahan. Jadi jangan langsung disuruh pakai jilbab, jangan disuruh langsung ini tuh. Belajarlah perlahan. Nah, alhamdulillah sekarang jilbabnya anak saya, mantu saya itu bisa untuk nutupin anaknya yang berlupa kalau jalan besar. Dan dia sudah aktif di rumah Quran. Jadi anak saya itu punya rumah Quran yang dikelola bareng teman-temannya. Nah, mereka aktif di sana dan juga kegiatan-kegiatan Islam lainnya.
Dan kalau buka puasa kami sering bareng nih. Saya keluarga besar. Jadi saya keluarga besar. Selain keluarga sendiri, saya juga nampung anak yatim, juga nampung anak-anak terlantar, bahkan mantan narkoba. Saya tampung di tempat saya, di tempat ini apa pemeliharaan Buddha. Jadi kami ini bareng nih. Jadi mantu saya itu yang tadinya Kristen, dia itu masuk Islam, kemudian dia belajar perlahan-lahan. Saya ngelihat tertawa gitu ketika anak saya itu ngajarin mantu saya untuk belajar Iqra gitu. Ya saya bilang baguslah, perlahan. Terus banyak tanya ke istri saya tentang hukum Islam, banyak tanya tentang jilbab, tentang ini, tentang itu, makanan halal haram. Jadi tentu dengan ini Bang Adam. Jadi sentuh dengan cinta sekalian. Kalau emang sudah ada calon dan jatuh cinta, sentuh dengan cinta, ajak perlahan-lahan. Yang penting syahadat dulu. Jangan terlalu banyak dipaksa dulu. Kalau sholat jadi makmum kan tinggal ngikutin saja. Nggak usahlah dibiarkan. Nanti kok dibiarkan sengsara Bang Adam. Nanti sengsara. Lihat ini kasusnya Lydia Kandau ya, dengan siapa suaminya? Siapa? Jamal Mirdad ya. Iya, karena anaknya akhirnya agamanya gado-gado kan. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Yang saya takutkan nanti Bang, kalau misalnya sudah menikah sama dia kan, beda agama kita ini, nanti takutnya anaknya ini mau ikut agama yang mana, ikut mamanya atau bapaknya gitu loh. Benar. Apalagi kalau misalnya keluarga dari apa? Dari istrinya nanti itu ternyata kuat gitu misinya gitu loh. Nanti bisa-bisa Bang Adam nih sholat sendiri, puasa sendiri Bang Adam. Itu juga yang saya takutkan itu Bang gitu loh. Bang Adam. Bang, intinya tuh di dalam Islam tidak bisa kita menikah dengan beda iman. Ada dalam Al-Quran kan, nikahilah perempuan-perempuan yang bukan musyrik, tapi boleh kau nikah setelah dia beriman. Nah, kalau kau masih menikah Bang, berarti kau berzina. Apakah ingin melahirkan anak-anak yang zina? Gak boleh Bang tuh sesama. Kalau bisa janganlah. Aku sarankan jangan. Hidup dengan beda iman itu berzina. Di Kristen pun begitu, dilarang mereka itu hidup dengan yang beda iman. Kalau bisa Bang, apalagi Anda laki-laki, masa nggak bisa milih sih Bang? Ayolah Bang, perempuan Islam ke muslimah cantik-cantik lah. Ya Bang ya. Semangat Bun, cantik-cantik. Cantik-cantik muslimah tuh cantik-cantik, manis-manis, lucu-lucu, ada yang kayak boneka gitu wajahnya. Jadi gini, Bang Adam nih sudah bermain cinta dulu Bang Adam. Kalau sudah terlanjuran, ajaklah dia muslimah. Kalau nggak mau, sudah tinggalkan saja. Saya aja nih Bang Adam, kalau ngelamar istri, saya bilang, kan saya ta'aruf ya, belajar nikah dengan istri. Begitu ta'aruf saya bilang saya lanjut mau nikah, mau nggak kamu nikah sama saya? Saya bilang kalau kamu nggak mau saya cari wanita lain. Yang mau nikah sih kamu pacaran. Saya ta'aruf, saya cocok, saya tanya kamu mau nggak sama saya kalau nikah? Mau. Kalau nggak mau saya cari yang lain, saya nggak mau pacaran. Jadi dia bilang, ada yang dari calon yang saya lamar itu bilang kita tak ini dulu lah, kenalan dulu. Berapa bulan saya bilang? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kamu mau ajak saya pacaran? Saya bilang, oke makasih saya mundur. Kalau mau nikah, ayo. Segitu kan. Nah enaknya itu menikah itu setelah menikah baru jatuh cinta itu Bang Adam, kita sudah halal Bang Adam. Cinta kita sudah direstui oleh Allah, udah diridoin kayak gitu. Oke. Jadi makasih banyak Bang ya, Bang Muhammad, Bunda Rama, masukannya makasih banyak. Insya Allah sama-sama Bang Adam. Ya, itu aja yang saya pertanyakan. Bang Adam, ya, tambah benar. dikit. Ya, Dibandingkan ya, dengan orang kafir Bang, lebih baik ini hamba sahaya. Kalau dia beriman dia lebih baik, dikatakan begitu Bang ya. Ya ini sebagai pemerkuat aja bahwa memang apa yang diatur dari Allah itu pastilah yang terbaik gitu ya Bang. Insya Allah sukses ya Bang dengan usaha untuk menemukan pujaan hati yang beriman soleha ya Bang. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya, aku pamit dulu Bunda. Bang Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya Pak bilang Muhammad, Hah? Pak Muhammad, temannya yang tadi yang dibawa lari dompetnya, emang nggak bisa dicari orangnya lari kemana? Kan ada alamatnya atau apanya? Penasaran. dari apa Jawa Barat ketemu di Kalimantan. La ilaha illallah, jauh kali. Dasar teman saya rada gemblung, dia bilang ya sudah biarkan yang diambil gak apa-apa, ayo jadi istri saya lagi, katanya. Ampun ya orang satu. Allahu Akbar. Ya mungkin masih mau diinsafkan ya kali, masih Karena mau sudah usaha cinta Bunda, karena sudah cinta. Ini Iya, permasalahan. iya. Tadi saya bilang kalau Betul. udah cinta itu apapun akan diterjang. Jadi analoginya Iya. itu lautan api akan diseberangi gitu. Iya. Ya memang seperti itu. Permasalahannya kita nih terlalu mengagungkan cinta. Mati karena Iya. cinta itu sebuah prestasi gitu loh. Karena sering ngedenger apa Romeo and Romeo Juliet. dan Juliet. Iya, betul. Mati bunuh diri karena cinta. Nah ini permasalahannya. Sedangkan kita Iya. itu dianjurkan mencintai manusia, tidak melebihi mencintai Rasulullah. Mencintai Allah, ya Allah dan Rasul. Mencintai Betul. Rasulullah sejalan dengan mencintai Allah. Kayak gitu. Betul. Jadi itu yang mesti kita tanamkan ya ke anak-anak nanti cucu-cucu kita. Jadi kembali lagi memang yang dari lahir pun belum tentu ini. Jadi memang harus mencari ilmu ya Pak Muhammad ya. Karena Islam ini kan agama ilmu, apa-apa pakai ilmu gitu. Mau ibadah ada ilmunya, istilahnya ada tata caranya, ada, dan itu semua memang harus dipelajari. Dan makin dipelajari itu makin faham gitu bahwa Masya Allah kehidupan kita dari lahir, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diatur. Jadi sebenarnya enak ya Pak Muhammad, langsung tinggal jalanin aja gitu karena sudah ada tata caranya gitu. Iya. Jadi makanya kenapa istri saya itu dia aktif di pengajian muslimah dan sasarannya itu remaja yang mencegah seperti ini Bunda. Iya betul, generasi muda ya. Dan dikenalkan dengan sistem ta'aruf kayak gitu. Nah sayangnya Iya, nih betul. apa pemuda muslimnya ini kalau diajak nikah alasannya nafkah. Ini dia yang jadi masalah. Saya bilang nikahlah, Allah akan kayakan. Seperti itu Bunda. Insya Allah akan seperti itu. Nah pergaulan nih Bunda ini ngaruh banget. Iya. Jadi rata-rata mereka yang terpengaruh. Kan almar'u ala dini khalili Pak Muhammad ya. Pergaulan. Almar'u ala dini khalili, pergaulan. Betul Bunda, betul. Jadi rata-rata mereka yang terpengaruh dengan cinta lintas agama ini biasanya berteman dengan orang-orang yang lintas agama juga. Nah berteman sih boleh, nggak salah. Muamalah boleh, nggak salah. Cuman jangan terlalu dekat. Jangan karib, jangan sahabat gitu ya. Betul Bunda. Saya aja dengan saudara-saudara saya yang masih belum muslim itu sekedarnya saya. Kalau nggak diundang ke rumahnya saya nggak datang Bunda. Saya nggak datang benar. Kalau ketemu teleponan sekedarnya iya, nanya kabar apa gitu iya. Kadang kalau lebaran dia ngucapin selamat Idul Fitri, giliran Natal kamu nggak ngucapin? Enggak, saya bilang. Enggak lah. Kan saya ngucapin, ya nggak masalah kamu ngucapin ke saya. Kalau saya ke kamu masalah, saya bilang. Yang penting gue ini, saya jawabannya gini Bunda, santai. Yang penting gue ini masih saudara lu lah, nggak ribut nggak apa, santai aja. Saya bilang, gue main suruh main, oke main. Lu lebaran sekarang, gue jamu di sini, katanya makanan halal semua. Oke, saya bilang saya main. Jadi sama saudara pun saya jaga jarak yang bukan muslim ya, yang apalagi bukan muslim ya. Apalagi karena memang itu udah kan kita itu semuanya berdasarkan aturan dari Allah gitu ya Pak Muhammad ya. Jadi jangan suka kadang main perasaan gitu. Tapi dia baik, nah misalnya gitu. Saya bilang sama anak-anak saya juga Pak Muhammad, nak, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi Allah yang paling tahu bagaimana hati manusia yang namanya hamba-hambanya ini. Allah yang paling tahu. Jadi kalau Allah bilang begini, udah nurut aja, udah pasti benar gitu. Udah pasti benar. Nah gitu, jadi jangan pakai perasaan tapi dia baik, yang itu sesama ini malah nggak baik misalnya gitu. Iya, bukannya nggak boleh bergaul, berteman biasa kan. Allah juga perintahkan, itu ada ayatnya di Al-Quran ya kan, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku kan gitu ya Pak Muhammad. Boleh untuk saling mengenal gitu, seperti Pak Muhammad
tadi bilang enggak apa-apa berdagang misalnya, ya bermuamalah gitu. Dulu aja sahabat Rasulullah kan ada yang maksudnya bekerja di tempat orang Yahudi katakanlah gitu, nggak apa-apa dalam persoalan muamalah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah urusan akidah, sudah urusan ibadah, itu kita nggak boleh mencampur adukan gitu ya, gitu kira-kira ya Pak Muhammad. Masya Allah. Kemana Pak Muhammad? Kenapa mati ya? Memang harus kita jaga muamalah dan segala macamnya. Iya, gitu. Karena betul diperintah. Apalagi kita bilang saudara satu bangsa ya, memang bukan satu iman gitu, satu bangsa. Iya, satu bahkan negara, gitu. Iya, bahkan saya bilang sama anak-anak saya Pak Muhammad, udah paling ini deh, udah paling sempurna memang Islam itu, semuanya diatur bagaimana kita bertetangga nggak dibilang loh berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang muslim saja, enggak begitu. Nah, tetangga siapa aja, mau dia muslim mau dia kafir sama gitu, tetangga itu ada adabnya untuk tetangga. Bagaimana dia sakit tidak punya misal katakanlah fasilitas untuk pergi ke rumah sakit, kita punya, kita harus bantu dia kan gitu ya Pak Muhammad. Misalnya ada makanan kita berbagi, itu kita diaturnya begini. Malah kalau sampai kejadian kita makan terus dia tetangga kita lapar, kan kita berdosa gitu. Lah di TMI di TMI infak kita juga kadang dikasih sama yang non muslim. Iya, kita kasih kalau dia memang ada di 8 asnaf itu kita kasih gitu. Iya. Dan saya sendiri juga saya ngasih gitu, ngasih dengan cara yang baik, nggak cuma dikasih doang. Kalau sama yang muslim mungkin kita salam dikasih terus pamit. Tapi kalau yang bukan muslim saya ngasihnya itu plus, ngasihnya dengan obrolan juga. Jadi dia kaget. Jadi orang Islam juga diperbolehkan ya ngasih sama orang non muslim. Oh boleh, saya bilang boleh. Iya. Apalagi kafir zimmi gitu kan, bukan kafir harbi. Iya, bukan harbi. Iya, yang hidup bertetangga dengan kita, yang hidup baik-baik dengan kita lah istilahnya, tidak ada masalah. Bahkan ketika kurban, saya itu kan sering kurban, kadang ya alhamdulillah Allah kasih saya bisa kurban sapi 1 ekor atau patungan gitu kan. Itu sebagian saya buat hadiah ke orang-orang yang non muslim malah. Iya. Saya utamakan kasih mereka kalau untuk hadiah. Saya nggak utamakan dikasih kepada muslim yang kaya, tapi kepada non muslim walaupun kaya saya kasih ini Ci gitu. Apalagi saudara saya tuh, ini hadiah dari kami nih gitu, biar sama-sama makan daging. Insya Allah lebih enak, walaupun kaya saya kasih begitu. Nah cara motongnya ini Bunda, dagingnya itu saya bikin potongannya itu 1 balok sekitar 1 kilo. Jadi dia ngelihatnya, oh saya kayak beli ya gitu. Jadi nggak kayak tetelan. Pakai taktik. Jadi istimewa gitu ya. Iya, nah, alhamdulillah kurban kemarin dia malah ngasih uang. Saya mau itu dong katanya, mau charity kata dia, mau nyumbang lah buat orang muslim katanya. Oke. Saya beliin kambing 1. Ngasih dia kambing 1. Cuman ya itu dari dia cuman charity saja gitu. Iya. Ya artinya jadi terjalin hubungan yang baik gitu ya, karena kita kan disuruhnya berbuat baik itu kan bukan hanya kepada muslim, berbuat baik itu kepada siapa saja ya kan, dan saling memberi hadiah lah kalian kan, diajarin gitu sama Nabi supaya timbul cinta, artinya timbul kasih sayang, dan memberi itu kan melembutkan hati ya Pak Muhammad. Bersedekah nih ceritanya, bersedekah infak itu betul-betul loh melembutkan hati memang. Makanya bener ya, maka orang yang sering mengeluarkan gitu ya karunia yang dia dapatkan dari Allah itu, sebagian dia sadar itu ada milik orang lain di situ yang dititipkan kepada dia keluarkan. Jadi orang yang mendapat itu bahagia, tapi yang memberi ini rupanya lebih lagi bahagia rasanya gitu, lain gitu ya Pak Muhammad. Dan itu melembutkan hati betul-betul. Makanya kalau orang yang sering katanya kalau misalnya orang pelit, sedikit Bon. Emang enggak? Saya udah mau maghrib ini hostnya, saya udah mau ini ada kegiatan hostnya. Jadi host silakan ditutup. Di sini pun mau isah.
Kita istirahat dulu ya, sebentar lagi. Iya, ini maghrib di sini, Bun. Oke, sehat-sehat ya Bunda Rahma, Pak Muhammad juga sehat-sehat, lancar selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, silakan kita tutup dengan ucapan. Terima kasih Pak Muhammad. Sama-sama. Ya. Kita ucapkan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen ya yang sangat apa sih netizen teh. Terima kasih, thank you. Silakan host. Yang sangat mendukung, Bun. Yang sangat